Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Oktaviana Triwulandari, NIM 19051204007 dari kelas Teknik Informatika A 2019. Nah, kali ini saya akan melakukan praktikum 8 mengenai tentang FTP server dan juga praktikum 10 mengenai tentang mail server. Nah, sebelum nantinya kita melakukan praktikum menggunakan Cisco paket tracer, nanti saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai tentang teori dasar, tujuan, kelebihan, kekurangan dari setiap praktikumnya. Dan langsung saja kita ke praktikum 8 yaitu FTP server terlebih dahulu. Oke, jadi di sini saya akan melakukan praktikum Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang teori dasar dari praktikum 8 FTP server. Nah, tujuannya sendiri adalah yang pertama, memahami fungsi FTP server dan cara kerjanya. Yang kedua, mengenal perintah terkait FTP. Dan yang ketiga, mensimulasikan FTP server dengan Cisco paket tracer. Nah, dasar teori. Pengertian, FTP atau File Transfer Protocol adalah internet server yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau download, atau mengirimkan file ke server atau upload. FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Diharapkan dengan artikel ini nantinya pembaca dapat mengerti mengenai apa itu FTP dan bagaimana cara menggunakan FTP untuk melakukan remote server atau remote server sangat berguna untuk mengelola website tanpa harus masuk ke dalam akun hosting atau virtual private server atau VPS. Nah, mengenai tentang sejarah singkat dari FTP nih. Sebelum membahas mengenai sejarah apa itu FTP, kita bahas sedikit mengenai tentang hubungan telnet dengan FTP. Telnet digunakan untuk melakukan koneksi secara langsung atau index network, sedangkan FTP menggunakan koneksi tidak langsung. Kedua jenis TCP atau IP koneksi ini menjadi dua model utama yang dikenalkan. Koneksi tidak langsung berarti menggunakan sumber daya dari remote host dan menggunakan pada sistem lokal, kemudian transferkannya kembali ke remote host. Standar FTP pertama kali adalah RVS 114 yang dikeluarkan pada tahun 1971, bahkan sebelum TCP dan IP ada. Standar ini digunakan untuk mendefinisikan perintah dasar yang digunakan untuk perencanaan sistem komunikasi yang ingin menggunakannya. Protokol FTP yang digunakan untuk standar internet disusun oleh Komitmen Internet Energy Task Force sebagai serangkaian dokumen resmi RFC atau Request for Comment. FTP dibuat dengan tujuan agar pengguna dapat memindahkan file dari satu tempat ke tempat yang lain, seperti protokol TCP/IP pada umumnya didasarkan pada model client atau server. Nah, fungsi FTP server dan kegunaan FTP. Yang pertama, melakukan upload halaman website ke dalam web server atau web hosting ke internet. Yang kedua, menjelajah dan mengubah file dari situs perangkat lunak publik. Yang ketiga, mengirimkan file yang berukuran besar menjadi dua partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk lampiran di dalam email. Yang keempat, mengunduh dan melakukan upload konten seperti tugas kuliah ke FTP ke server. Dan yang kelima, mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat yang lunak. Nah, selanjutnya adalah cara kerja FTP nih. Mungkin langsung saja ke ini. FTP bekerja dengan mengandalkan autentifikasi standar yang meminta pengguna komputer memasukkan username dan password untuk mengakses data. Setiap kali kamu ingin mengunduh, mengunggah, ataupun melakukan aksi lain terhadap data dalam komputer, maka diperlukan akses dari FTP untuk perintah yang kamu lakukan. Password dan username itulah yang diberikan oleh FTP. Kamu bisa leluasa memindahkan, menyalin, membuat, menghapus data yang ada di dalam rektori penyimpanan komputer. Nah, aplikasi FTP Client sendiri ada ini ya, FileZilla FTP Client, ada WinSCP, ada GFTP.
Nah, ini adalah perintah dasar FTP. Yang pertama ada koneksi ke FTP server dari PC klien. Setelah itu melihat direktori server, mengupload file dari PC klien ke server, mendownload file dari server PC klien, dan keluar dari koneksi FTP klien. Dan nantinya kita akan melakukan percobaan ini ya. Pada praktikum 8 ini langsung aja ke percobaannya, dan yang pertama adalah dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan file server yang dapat diakses oleh PC klien. Skema jaringan yang digunakan adalah gabungan dari simulasi yang kita pelajari sebelumnya, yaitu simulasi subnetting, routing dinamik RIP, dan jaringan DCHP di atas jaringan wireless dengan skema jaringan sebagai berikut. Nah, nanti skema jaringan simulasinya adalah seperti ini buat FTP-nya. Setelah itu adalah langkah percobaan. Yang pertama, buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC1, PC4, laptop, maupun smartphone dapat tersambung dengan file server 434343.2. Langsung aja kita coba di Cisco Packet Tracer-nya dengan skema seperti ini. PC1-nya coba kita jalankan. Apakah sudah tersambung? Kita tunggu beberapa detik. Nah, ini sudah connect. Selanjutnya kita coba yang PC4 sama seperti tadi. Kita tunggu. Nah, ini sudah bisa juga. Selanjutnya adalah laptop. Kita ketikkan seperti tadi. Nah, ini sudah connect juga, dan yang terakhir adalah smartphone. Kita jalankan seperti tadi. Nah, ini juga udah komplit. Selanjutnya kembali lagi ke PDF-nya. Yang kedua adalah nyalakan service FTP di komputer FTP server, kemudian buat user coba dengan password coba dengan akses full seperti tampilan berikut. Kita buka Cisco-nya. Dan perintahnya nyalakan service. Kita buka service FTP. Nah, kita membuat ini username coba dengan password coba. Nah, sama seperti gambar ini. Karena udah selesai, langsung kita ke nomor 3. Pada PC1 kita buat sebuah file dengan nama pesan PC1 teks dengan isi seperti gambar berikut. Text editor. PC1 kita buat pesan. Kita balik ke sini. Kita samakan. Kita tulis ini isi pesan dari PC1. Nah, udah kayak gini. Kita cek file tersebut sudah tersimpan atau belum. Kita save. Kita tuliskan pesan PC1
Nah, yang keempat adalah kita cek bahwa file tersebut sudah tersimpan di PC1 dengan menyalakan perintah dir pada command prompt. Kita nyalakan command dir. Nah, di sini sudah tertulis pesan PC1, berarti tadi sudah ke save. Setelah itu perintah selanjutnya adalah yang kelima, buat koneksi ke FTP server 4343 dengan masukkan username dan password yang telah kita buat sebelumnya, lalu upload file dari buat koneksi ke FTP server 43 dengan masukkan username password ini berarti dari PC1. Kita tulis FTP 434343.2 username coba passwordnya setelah itu kita masukkan put pesan PC1 titik seperti ini. Sepertinya error. Oke, langsung kita lanjutkan karena tadi ada kesalahan atau error di bagian 5 dimana tidak terpanggil, tapi udah dibenerin lagi. Dan kesalahannya terletak pada file yang diupload adalah belum di save. Nah, ketika udah ditulisin dan masuk login lagi, udah bisa. Setelah itu kita jalankan perintah yang nomor 6. Nah, seperti ini. Lalu kita pastikan file yang sudah terupload dengan menjalankan perintah dir pada koneksi FTP tersebut. Ini kita tuliskan dir. Nah, saat udah terupload, itu nomor 6. Pada laptop kita buat koneksi seperti pada langkah pada poin 5, lalu kita coba download file dengan pesan PC1 yang sudah terupload sebelumnya ke laptop kita. Nah, lakukan percobaan tadi, tapi ke nomor 5 ya. Kita tuliskan ini pesan ke laptop. Pesan itu tadi nama file. Bentar, ini kita cancel. Kita tulis pesan ke laptop. Oke, kita save lagi. Nah, ini udah ke save. Yaitu kita jalankan yang buat command prompt-nya 5 seperti tadi. Kita FTP
434343. Ketik 2. Username coba, password. Nah, setelah itu kita masukkan get pesan PC1. Nah, ini udah bisa. Ternyata error ya, karena oke, jadi melanjutkan yang tadi kenapa error karena belum didir. Kita lihat ke laptop yang Command Room-nya. Jadi seperti ini. Nah, setelah masuk dengan FTP 4343, saya itu harus didir dan kita pastikan apakah pesan sudah masuk. Nah, ini adalah tulisan pesan PC1 teks ini udah masuk dan dapat download. Ketika udah bertuliskan seperti itu, kita ketikkan get pesan PC1 seperti ini dan file transfer in progress dan sukses ya. Jadi seperti ini. Setelah itu perintah yang terakhir adalah file yang sudah download di laptop, kita coba buka dengan file editor. Jadi kita pastikan apa aja yang udah ke-download di sini. Kita buka file editor, setelah itu open file. Nah, ini adalah file yang bisa tadi, ada 23 size. Nah, seperti itu praktikum 8 FTP. Saya mungkin bisa lanjutkan pada praktikum 10 yaitu mail server. Karena praktikum 8 sudah selesai, langsung saja kita lanjut ke praktikum 10 yaitu mail server. Nah, oke. Selanjutnya kita akan melakukan praktikum 10 yaitu mail server. Sebelum nanti kita bakalan ke Cisco, kita pelajari terlebih dahulu teori dari mail server ini sendiri. Dan yang pertama adalah tujuan. Yang pertama memahami fungsi mail server, yang kedua mengenal protokol mail server, dan yang ketiga mensimulasikan mail server dengan Cisco pakai tracer. Dasar teori pengertian. Mail server adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dari satu jaringan server mail yang sama. Mail server dapat mengumpulkan atau mengelola dan mengirim data-data serta informasi dalam bentuk mail atau surat elektrik atau elektronik dengan menggunakan domain email khusus atau domain email tersendiri. Mail server menggunakan dasar layanan client server di mana klien dapat mengakses server mail melalui aplikasi. Nah, selanjutnya adalah fungsi dari mail server sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Tak hanya itu, fungsi utama dari program ini adalah sebagai aplikasi yang digunakan untuk menginstal email. Oleh karena itu, aplikasi ini sangat penting karena akan mengatur jalannya email dan respon setiap email yang masuk. Selanjutnya adalah webmail server, di mana sarana yang memungkinkan user dapat mengakses email melalui web. Dalam kata lain, webmail server adalah interference dengan kata lain sebuah email yang berada di dalam web, sehingga jika membuka email tersebut kita harus membuka web terlebih dahulu dengan koneksi internet dan ini berbasis web. Selanjutnya adalah protokol email. Ada 3 protokol utama dalam mengirimkan email melalui mail server, yaitu protokol SMP atau Simple Mail Transfer Protocol dan POP3 atau Professional Protocol F3 dan IMAP. Nah, selanjutnya adalah apa itu SMTP? Adalah sebuah protokol yang berkomunikasi dengan server guna mengirimkan email dari lokal email ke server. Nah, mungkin langsung aja ke pos dari SMTP default. Ini ada pos 25 dan juga pos 426. Sini adalah pos dari POP3 default, ada pos 1110 dan port 995. Dan di sini ada kelebihan serta kekurangan dari POP3 itu sendiri. Nah, ini juga ada pengertian tentang IMAP dan perbedaan dengan POP3-nya. IMAP atau Internet Message Access Protocol sepertinya
Halnya POP3 juga digunakan untuk mengirimkan email ke local mail, hanya saja terdapat sedikit perbedaan cara kerjanya. Jadi mereka hanya dibedakan dari cara kerjanya. Sedangkan dari port IMAP Delphi itu menggunakan port 143 dan juga port 993. Yaitu dari kelebihan dan kekurangan ini bisa dilihat dan dibaca sendiri. Setelah itu ada komponen dari mail server. Yang pertama ada MUA atau Mail User Agent, dan ada MTA Mail Transfer Agent, dan MDA atau Mail Delivery Agent. Nah, setelah itu ada cara kerja web mail server. Nah, di sini udah ada. Nah, ini adalah bagaimana cara mengirimkan dan mengirim email. Tentu cara kerja email ini bervariasi tergantung dari program dan aplikasinya. Proses pengiriman email melalui TCP/IP dapat dianalogikakan sebagai berikut: sender, user agent, waiting list email, MTA, user mailbox, user agent, dan receiver. Kemudian ada jenis-jenis mail server. Yang pertama ada Sendmail, yang kedua ada Postflick, yang ketiga ada Qmail. Nah, ini adalah contoh cara kerja, contoh mail server ya. Pada dasarnya mail server bekerja dalam metode client server, maka dari itu ada beberapa aplikasi dan program mail server yang dapat dibedakan berdasarkan komponen menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut. Ada komponen mail server agent MTA, komponen mail server agent MDA, dan juga komponen mail server MUA, dan ada beberapa contohnya. Oke, jadi selanjutnya adalah pada praktikum ke-10, yaitu mail server, dimana kita akan melakukan percobaan. Yang pertama, dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan mail server yang digabungkan dengan DNS server. DNS server di sini berfungsi untuk mentranslasikan IP address menjadi alamat domain yang lebih manusiawi. Untuk skema jaringan tetap menggunakan skema jaringan yang digunakan pada praktikum web server dan FTP server. Nah, seperti ini sama seperti tadi. Yang kedua adalah langkah percobaan. Buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC1, PC4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan DNS server. Oke, langsung kita coba seperti tadi. Titik 4, benar. Nah, ini udah bisa. Setelah itu kita pastikan juga yang PC4 dapat terjalankan. Kita tunggu. Nah, ini juga udah bisa. Itu adalah dari laptop. Kita coba juga. Kita ping 43.43.4. Nah, ini juga udah bisa. Dan yang terakhir dari smartphone-nya sendiri. Kita lakukan yang sama seperti tadi. Nah, ini juga udah komplit. Selanjutnya adalah perintah yang kedua. Tambahkan entry DNS mailku.com pada DNS server seperti gambar berikut. Nah, kita buka DNS server, satu service ya. Jadi kita buka DNS server, kita samakan biar DNS server. Setelah kita buka ini, kita lihat, dan ini mailku udah ya, benar 43 dan record. Oke, udah di on kan juga. Saya itu adalah pada PC1 dan laptop jalankan perintah nslookup seperti berikut. nslookup mailku.com.
Kita buka PC1 command prompt. Kita jalankan perintahnya ns Nah, ini udah bisa. Yaitu kita jalankan yang satunya yaitu laptop. Seperti tadi. ns lookup mailku.com. Nah, ini juga udah bisa. Yaitu perintah selanjutnya. Pada mail server, kita aktifkan server email dan buat 2 akun email untuk pengguna seperti gambar. Kita buka Cisco-nya, kita buka mail server. Kita cari yang email, kita buat 2 akun. Nah, seperti ini. Kita samakan lagi. Udah on, harus di-on-kan. Nah, seperti ini udah sama. Kita lanjutkan. Pada PC1, kita konfigur aplikasi mail client dengan coba mengirimkan email dari user 1 atau PC1 ke user 2 atau laptop. Nah, jadi kita buka PC1. Ya, kayak gini aja. Kita taruh sini. Kita samakan. Kita buka mail browser. Ini. Yaitu kita tuliskan your name user 1 kita tuliskan seperti ini. Juga sama, kita masukkan user 1 dan juga passwordnya. Kita save. Nah, nanti akan kayak gini. Kita itu dulu, kita baca lagi. Lakukan konfigurasi aplikasi pada complete mail from Swiggy. Kita buka ini. Nah, ini to user 2 at mailku.com. Itu subjeknya tes 1 dan isi pesanan ada ini. Pesan dari PC1. Lalu kita nah, ini kita baca dulu. Oke, jadi selanjutnya adalah pada nomor 6. Lalu kita konfigurasi aplikasi mail client pada laptop dan coba klik tombol reference seperti pada gambar berikut.
Nah, pada laptop seperti ini sudah connect, kita replay. Nah, ini sudah saya replay tadinya ke send tadi karena sudah saya kirimkan ke PC1 dan ini sudah masuk. Terima kasih karena tadi di sini kita kirimkan kata terima kasih telah email sudah masuk. Dan cukup sekian praktikum yang bisa saya sampaikan dari praktikum 8 dan praktik 10. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.